Izinkan saya memperkenalkan diri, saya dari Korwil Sumatera Selatan, Pak. Di sini, Pak, saya ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi di Sumatera Selatan. Ini Pak Franky ya? Iya, Pak Franky, Pak. Oh, Franky. Jadi di sini, Pak, sebelum saya menyampaikan permasalahan, saya sini akan menyampaikan data. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa guru yang lulus passing grade di Sumatera Selatan itu berjumlah 1.181. Sedangkan sisa kuota tahun kemarin itu berjumlah 4.000 lebih. Secara logika, 1.181 itu sebenarnya harus bisa tercover karena sisa formasi tahun kemarin banyak. Tetapi 4.000 sisa kuota formasi kemarin itu kebanyakan mapel, PIK, dan BK. Sedangkan di data kami, untuk data PG, BK, dan PIK itu tidak ada. Malah yang melunjak, yang overload, itu PKWU dan bahasa Inggris, Pak. Kenapa PKWU ini bisa overload? Karena kita tahu semua mapel itu bisa mengambil mata pelajaran PKWU. Hanya PKWU yang bisa diambil oleh semua pelajaran. Jadi di lapangan yang mengambil PKWU, penumpukan yang lulus passing di PKWU itu rata-rata di setiap provinsi sama, Pak. 3 kali lipat dari jumlah sekolah, Pak. Jumlah sekolah negeri di kami itu sekitar 200. Ditambah SMK negeri itu 337. Sedangkan yang lulus PKWU saja 359. Itu yang pertama, Pak. Jadi ada rasa tidak keadilan bagi yang lulus passing grade PKWU. Mereka sekarang sudah berpikir, aduh, saya masuk keranjang nih. Karena bagaimana untuk membaginya. Jadi harapan kami di sini adanya linearitas, Pak, untuk PKWU dikembalikan kepada mapel-mapel sesuai ijazah mereka. Itu harapan kami. Agar bisa semuanya di-SK-kan atau tercover, itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Inggris. Bahasa Inggris, itu yang lulus passing grade itu banyak, Pak. Sedangkan formasi tahap 1 dan tahap 2, itu tidak lebih dari 10% dari pelamarnya. Jadi mau dikemanakan yang lulusan bahasa Inggris? Dan yang ketiga itu untuk swasta, Pak. Maaf, PKWU itu apa? Prakarya kewirausahaan. Oh, prakarya. Iya. Ya, lanjut. Jadi yang ketiga itu swasta. Swasta itu ada kecemasan di setiap daerah karena dia masuk ke kategori 4. Masuk ke kategori 4. Ditambah lagi ada isu-isu observasi di sini. Ketika swasta tidak mendapatkan tempat atau ruang dan selesai nih untuk penempatan yang prioritas 1 di tahap 2. Sedangkan yang BK, yang PIK, yang kosong itu masuk observasi. Ada ketidakadilan bagi mereka, Pak. Bayangkan mereka yang belum ada kejelasan, Pak. Mereka harus sudah ada bertentangan dengan sekolah. Ada yang sudah dikeluarkan, ada yang sudah tidak dihabiskan jamnya karena dia setelah mengikuti tes P3. Sebelum terjadi adanya perubahan, mereka yakin, optimis, mereka akan mendapatkan tempat, akan mendapatkan ruang. Tapi setiap daerah itu permasalahannya sama. Ada yang tidak tercover, Pak. Kami mohon, Pak, untuk masalah ini diberikan solusi. Ini semuanya di-SK-kan. Prioritas 1 semuanya di-SK-kan. Kami minta untuk semua prioritas 1 tidak ada lagi kejanggalan karena kami takut yang untuk yang prioritas 2 dan 3 itu masuk duluan daripada yang prioritas 1. Jadi sekali lagi, Pak, kami mohon berikan kami solusi yang terbaik. Kami ingin semua mapel-mapel yang prioritas 1 baik negeri baik bedanya, Pak, kami ingin semuanya di-SK-kan. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, mohon izin menyampaikan kondisi berdasarkan hasil audiensi kami dengan Dinas Pendidikan dan juga BKD Jawa Barat. Pertama, perihal kuota, Pak. Kuota berdasarkan informasi sementara itu yang sudah diproyeksikan dengan Kemendikbud adalah sejumlah 10.267, Pak. Sedangkan jumlah yang lulus passing grade adalah 10.397, artinya masih kekurangan 130 kuota. Waktu audiensi 1, kami mendapatkan informasi bahwa
Pemda Jabar akan mengusulkan kuota untuk anggaran 2022 itu sebanyak 8.200-an. Jika dijumlah dengan sisa kebutuhan di tahun kemarin itu sekitar 13 ribuan, Pak. Tetapi pas kemarin kita audiensi kedua belum fix gitu, dari 10.267 itu nanti akan bertambah atau tidak begitu, Pak. Nah kemudian Bapak, dari 10.397 guru yang sudah lulus passing grade di Jawa Barat jenjang SMA sederajat, itu hanya yang mendapatkan penempatan itu hanya berjumlah 6.425, Pak. Artinya ada sekitar 3.792 tidak mendapatkan penempatan, gitu Pak. Dan kemudian hal ini diperjelas dengan permasalahan yang hampir sama dengan Sumatera Selatan, yaitu dari jumlah yang lulus passing grade 10 ribuan tadi, itu 9.300-annya tertumpuk di 18 mata pelajaran seperti prakarya bahasa Inggris, PAI, PJOK, PPKN, dan seterusnya, Pak. Gitu. Nah, jadi memang kondisi untuk prakarya ini, Pak, kalau misalkan kebijakan dari pemerintah untuk mereka yang lulus passing grade, itu nunggu sampai kapan gitu, Pak. Sedangkan perekrutan guru prakarya itu baru 2 tahun terakhir, Pak. Kalau menunggu pensiun, berarti mereka itu harus menunggu rekannya sendiri pensiun, berarti nunggu sekitar 15-20 tahun lagi. Gitu, Pak. Jadi memang kebijakan betul seperti yang disampaikan Pak Sumatera Selatan tadi. Satu kejanggalan dari teman-teman saya, teman-teman kami guru swasta yang sudah PG. Ada yang bertanya, lulus PG SD ini kan berasal dari guru swasta ya Bapak ya, yang dari SMP. Waktu pendaftaran kami itu tidak bisa memilih berdasarkan mapel kami. Nah, jadi kami ini galau Pak. Posisi nanti saat diangkat P3K itu, ya, kami ini ditempatkan di mana? Jika kami ditempatkan di sekolah asal, kami guru mapel dari SMP yang linear ke SD itu banyak yang sudah di resign, Bapak. Untuk guru kelas yang P di swasta itu ada 383, Bapak. Jadi kalau untuk bercampur dengan guru mapel ada 482 untuk yang PG swastanya saja di Kota Palembang. Itu saja Bapak, terima kasih. Ini guru negeri yang lulus passing grade sehingga keluar dari sekolah dan belum mendapatkan sekolah untuk melanjutkan pengabdian, nanti akan seperti apa apabila dapodiknya sudah di-cut. Nah, itu yang pertama. Terus kemarin juga saya habis kunjungan ke BKD, ada kasus guru PHK 18 tahun mengabdi di PHK. Itu tanggapannya seperti apa dari Bapak pimpinan? Dan saya akan kalah untuk efektivitas waktu mengajar, tolong diprioritaskan. Bisa planning A, bisa ya lintas jenjang seperti itu atau gimana? Yang urgennya lagi ya, nomor satunya itu masalah anggaran, Pak. Untuk update data yang kemarin di forum kami itu ada 9.855 guru lulus passing grade, entah negeri entah swasta. Dan kami mohon kepada Bapak pimpinan, ya kami di sini semua berharap pada Bapak, semoga kami di SK-kan secepatnya. Seperti itu, Pak.